Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Todaikan Syed Al-Muhajirin dan ngurus yang Allah muliakan, jamaah subuh yang Allah cintai. Mohon izin pada kesempatan pagi subuh kali ini saya ingin bicara tentang sikap muslim terhadap musibah. Hadirin yang Allah muliakan, secara sederhana definisi atau pengertian musibah adalah kullu makruhin bil insan. Apa saja yang tidak disukai oleh manusia lalu menimpanya, itu disebut dengan musibah. Kemudian musibah bisa mengenai individu, personal, juga bisa mengenai kolektivitas, kelompok, bahkan satu kaum, satu negara, dan sebagainya. Lalu pertanyaannya, mengapa sih ada musibah? Atau mengapa musibah itu terjadi? Salah satu jawabannya, kalau menggunakan jawaban Al-Quran dan Sunnah, setidaknya ada 7 mengapa musibah itu terjadi. Dan kita merasakan pekan-pekan kemarin itu berbagai macam musibah, dalang, longsor, ada banjir bandang dan sebagainya. Yang pertama, di dalam surat Ar-Rum ayat 41, Allah mengingatkan kita semua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Zahara telah tampak, al-fasad kerusakan, fi pada atau di dalam, al-barri daratan, wal bahri dan lautan, bima kasabat disebabkan oleh perbuatan, pekerjaan, aydin nas, tangan-tangan manusia. Ayat ini ayat muhkamat, tidak perlu ditafsirkan secara mendalam, juga orang paham bahwa musibah itu terjadi tidak ada di dalamnya kesalahan sang pemilik alam, Allah, tapi semata-mata benar-benar adalah ulah manusia itu sendiri yang menyebabkan musibah itu ada. Jadi efek saja. Jadi musibah itu akibat saja. Hukum aksiomanya ada sebab, ada akibat. Ada asap, ada api, ada asap. Hari Rabu kemarin, alhamdulillah saya masih nonton TV. Karena acara favorit saya adalah hari Selasa dan hari Rabu. Yang Selasa ILC, nggak tahu kenapa nggak tayang lagi. Ada yang tahu nggak jawabannya? Kenapa nggak tayang lagi ILC itu? Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, Rebonya lumayan juga, acara Mata Najwa. Ya masih ada, alhamdulillah. Yang kemarin, Rebu kemarin, adalah bicara tentang tadi kerusakan lingkungan. Narasumbernya ada Walhi dari Kalimantan Selatan. Kenapa
Ibu Najwa itu mengambil sampel Kalimantan Selatan, ternyata jawabannya ada di narasumbernya itu. Ya, ada 3 narasumber, warga Kalimantan Selatan, Walhi dan Pemda Provinsi Kalimantan Selatan. Ketika yang dari warga asli sana, orang Kalimantan, ditanya oleh Mata Najwa itu, Mbak Najwa, ibu lahir di mana? Di sini, di Kalimantan. Ibu pernah nggak mengalami banjir yang kayak gini? Belum pernah. Di banjir luar biasa katanya. Sejak ibu lahir, sejak saya lahir belum pernah katanya. Ibu tahu nggak kenapa itu bisa terjadi? Ya dengan namanya juga warga, ya polos-polos saja. Ya kayaknya sih karena banyak pohon-pohon ditebangin. Begitu ditanya, tahu nggak siapa yang nebangin? Nggak tahu. Terus banyak tambang-tambang juga yang luar biasa. Lalu Mbak Najwa nanya kepada Walhi, Bapak dari Walhi, iya. Sudah berapa lama? Ya sudah bertahun-tahun di sini. Kira-kira penyebab banjir yang luar biasa di Kalimantan ini, kalau kata bahasa orang Julupangnya nggak sari-sarinya ini, maksudnya nggak pernah kejadian. Itu apa penyebabnya? Dengan lugas Walhi mengatakan setidaknya ada 2. Pertama, memang kemarin curah hujan cukup lumayan. Tapi itu penyebab sekunder. Penyebab primernya apa? Kalau kami analisis bahwa kurang lebih kalau tidak salah, beliau menyebut hampir 62% hutan-hutan Kalimantan itu ditebang untuk tambang-tambang sawit dan seterusnya. Yang jadi pertanyaan, yang punya tambang siapa? Ownernya siapa? Yang punya kebun-kebun ini siapa? Nah, ini yang beliau agak surprise. Ternyata juga banyaknya bukan orang kita gitu. Nah, ternyata bukan orang kita. Ya tidak disebut lah, pokoknya bukan orang kita. Pokoknya bukan orang yang doyan gemblong sama rengginang lah, kira-kira begitu ya. Tahu sarapannya. Nah, kemudian Mbak Najwa nanya kepada PJS Gubernur, bagaimana Pak ini analisis dari Walhi ini bagaimana? Ya kami akan teliti. Kami akan teliti. Lalu ditanya lagi Walhi, Pak Walhi baru akan diteliti. Kata Walhi, lah meneliti mulu katanya. Kita udah meneliti, udah merekomendasikan ini. Kesimpulan dari dialog Mata Najwa kemarin, ya ayat tadi, Dhahara telah kelihatan, nggak usah dianalisis lagi, nggak usah dilihat. Nampak jelas kata Allah, Zohara. Zohara itu kan dari kata Zohara, makanya bahasa Arabnya selesai subuh itu kan zuhur ya. Zuhur itu matahari kan lagi terang-terangnya, udah negla bener kalau bahasa orang Jelupang mah. Negla itu apa ya? Udah kelihatan bener, gak usah diteliti-teliti lagi, udah kelihatan gitu, udah kerasa betul efeknya. Al-fasadu, kerusakan itu, bil barri, baik di daratan, wal bahri maupun di lautan, bima kasabat aidinas. Akui saja memang kesalahan kita, mungkin yang ininya lalai ya, ngasih izin ini, ngasih izin itu, karena memang ada simbiosis mutualisme, ada saling, tapi efeknya tidak difikirkan bagaimana rakyat secara keseluruhan begitu menderitanya luar biasa. Nah, jadi dalam perspektif Islam, mengapa musibah itu terjadi? Jawabannya ayat tadi, karena kita yang merusaknya. Yang kedua, mengapa musibah itu bisa terjadi? Adalah dalam rangka Allah pengen ngetes iman kita orang-orang beriman. Alhamdulillah di Indonesia mayoritas muslim ya, walaupun secara populatif turun-turun terus ya. Waktu merdeka tahun 45, 90 berapa? 8 apa 90
ya. Sekarang tinggal 88,7 dari 270 juta. Sekarang penduduk Indonesia 270 juta. Jadi jumlah umat Islam di Indonesia menurun terus. Tapi saudara-saudara kita umat yang lain malah naik. Wallahu a'lam. Ini bisa terjadi kenapa? Mudah-mudahan sih tidak sebagaimana yang terjadi di negara Singapura ya. Lama akhirnya bangsa Melayunya tinggal minoritas. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Nah, kata Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu wahum la yuftanun. Apa manusia mengira, terutama khususnya orang-orang Islam di Indonesia, orang-orang beriman di Indonesia, mengira ayyutraku ayyakulu amanna. Oh, kami ini 88% orang beriman dong ya Allah. Kami ini orang Islam. Wahum la yuftanun. Sedang mereka belum diuji oleh Allah. Ya. Maksudnya apa ini? Iman itu korelasinya dengan surga. Surga itu mahal, luar biasa. Maka salah satu salah satu cara Allah untuk ngetes keimanannya itu dengan musibah, baik personal maupun kolektif. Lalu Allah pengen lihat apanya? Responnya bagaimana ketika ada musibah ini? Kalau secara personal nih misalnya, tiba-tiba kita bangun pagi bisulan, ya. Respon kita bagaimana? Itu musibah. Kita nggak suka ada bisul itu. Kalau responnya kepada Allah adalah sebagaimana dalam hadis qudsi, man lam yasbir ala bilai walam yaqdi ala qadai walam yashkur ala ni'ami falyaltamis rabban siwaya. Siapa yang kagak mau sabar atas musibah atau ujianku, kagak nerima takdirku, kagak bersyukur sama nikmat yang kuberikan, falyaltamis rabban siwaya. Maka silahkan kamu cari Tuhan selain saya. Allah ngomong begitu luar biasa. Diberi opsi suruh nyari Tuhan selain Allah, dan Tuhan mana lagi? Ini maksudnya Allah gemes betul. Udah tahu kalian bakal aku masukin ke surga, lah timbang dites doang, masa nggak mau nerima? Kira-kira begitu bahasa gampang. Maka respon orang beriman ketika ada musibah, baik personal maupun kolektif, maka raditu billahi robba, kami ridha dengan engkau sebagai Rabb kami Allah yang mengatur secara detail seluruh alam raya, jagat raya semesta ini. Bahkan kami menerima musibah, nama asaba min musibah illa biiznillah, atau Gubun 11. Musibah ini terjadi juga bukan kebetulan, tapi sudah dihitung, sudah diizinkan oleh Allah. Ya kami nerima ya Allah, kami sabar ya Allah. Kira-kira begitu, responnya begitu. Jadi iman kudu dites. Iman harus dites. Kemudian yang ketiga, mengapa musibah itu bisa terjadi? Adalah lantaran manusia yang sudah dikasih karunia dan nikmat oleh Allah gak mau terima kasih sama Allah. Surat Ibrahim ayat 7. La, benar-benar, in jika syakartum, kalian terima kasih kepadaku. Kalau secara kolektif ya kalian terima kasih terhadap pemberian alam semesta ini. Semalam saya melihat di TV itu ada negara yang penduduknya ternyata sangat sepi. 1 kilometer itu dihuni cuma 3 orang. Islandia. Bahkan tetangga kita Australia
itu penduduknya sedikit sekali, tapi wilayahnya selebar wilayah. Kalau kita 1 kilometer isinya bisa 2 juta kali. Kemudian di daerah kutub dan sebagainya ada 7 negara kemarin semalam saya lihat yang sepi. Artinya apa? Mereka tidak diberikan nikmat oleh Allah berupa alam yang begitu nikmat kita tempati, yaitu yang di Indonesia ini dengan subtropisnya ini. Ternyata ada wilayah-wilayah yang di Nambia ya. Nambia itu malah 1 kilometer cuma 2 orang apa 1 orang gitu. Karena ekstrim sekali wilayah. Nah, negara kita ini subhanallah luar biasa. Ditempatinya nyaman, nikmat, enak. Dari laut ada kenikmatan, dari bumi ada kenikmatan, dari langit ada kenikmatan. Semua kebutuhan manusia hampir ada di negara ini, di negara kita ini. Tapi tidak terima kasih. Wala in kafartum, kalian tutupi itu. Inna sesungguhnya adabin la syadid. Maka sesungguhnya bencana, musibah, azab itu kalau di dunia namanya bencana musibah, itu bisa pedih kata Allah. Kalau di akhirat ya siksa. Oh, jadi kudu disyukuri ini negeri ini. Kalau begitu pertanyaannya apa? Pertanyaannya, ini negeri punya siapa? Ini bumi punya siapa? Ya boleh-boleh aja orang pada ngaku, ini bumi kita. Emang ente bikin? Ini negara kita, emang negara ente? Itu kan administrasi manusia. Hakikatnya ini bumi itu ada yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita ditakdirkan 500.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta, kita bakal berdiam di pondok jagung di Jelupang. Ini bukan juga kebetulan Allah yang menakdirkan. Kita ditakdirkan untuk hidup di negeri ini. Sementara negeri ini punya Allah semuanya. Maka ketika kita bersyukur, maka Allah bakal tambahin. Tapi ketika ditutupi itu nikmat, ya nanti Allah akan negur dengan bencana dan musibah. Yang berapa ya Pak Yunus? Kedua apa ketiga tadi? 3 ya. Sekarang keempat. Mengapa musibah itu ada terjadi? Karena banyak manusia mendustakan 2 ayat. Jadi Allah itu punya ayat 2. Ayat pertama adalah ayat Quran, isinya didustakan maksudnya. Yang kedua ayat kauni, ayat alam. Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 96, wa dan lau sekiranya anak sesungguhnya ahlal qura, penduduk satu negeri itu, amanu, imannya bulat kagak peang. Iman bulat itu 3 unsurnya. Iqrarun bilisan, mengatakan aku bersaksi Allah Rob dan Tuhan saya yang ngatur semuanya, Nabi Muhammad itu Nabi dan Rasul saya. Ikrarnya begitu. Tasdikun biqalbi, lalu hatinya tidak ragu senoktah pun. Tapi yang ketiga wal amalu bil arkan, semua yang dititahkan dan yang diperintahkan oleh Allah dikerjakan. Kitab sucinya amalkan, jangan separuh-separuh, sepotong-sepotong semuanya. Kalau imannya kayak gitu, amanu wattaqau, ditambah lagi imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi. Penduduknya ini gak suka dengan kemungkaran, kemaksiatan, lalu senangnya adalah dengan kebaikan. La, benar-benar fatahna alaihim, kami akan bukakan untuk penduduk itu barakatin, keberkahan, minas sama'i wal ardh, kenikmatan dari langit dan dari bumi. Walakin, akan tetapi, kadzabu, ketika penduduk negeri itu mendustai ayat Qur'anku, ayat alamku, tidak dijaga maksudnya, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka jangan salahkan saya seolah Allah mengatakan gitu. Kalau aku kirim tentaraku berupa bencana dan musibah. Oh, jadi ini penyebab juga
Pertanyaannya, kita aja dah, nggak usah jauh-jauh yang ditakdirkan di Indonesia. Kini termasuk imannya lempeng apa bengkok kita itu ya. Takwanya kita bagaimana ini? Ya alhamdulillah sih negeri kita, bersyukur kita ya, banyak juaranya kita alhamdulillah. Juara korupsi alhamdulillah. Oh berarti ini indikasi iman kita kagak lempeng ini. Dan kadang-kadang menyedihkan sekali ya, kalau dalam aturan Allah itu 1,6 juta orang ngambil hak yang bukan haknya, tangannya harus buntung. Ini waduh, mana dana bansos, dananya orang miskin, waduh, luar biasa pokoknya, luar biasa. Jadi ini faktor yang keempat, mengapa musibah itu ada atau terjadi? Karena dua ayat Allah didustai. Ini sebetulnya pengertiannya luas sekali ya. Bahkan ayat-ayat Allah itu ada orang yang sangat gak suka dengan ayat-ayat Allah. Bagaimana mungkin ada orang Islam gak suka dengan ayat-ayat Allah? Dikiranya ayat Quran itu isinya yang ibadah aja, isinya di Quran semuanya ada. Ada yang gak suka, nah, itu jelas mendustai. Kadang-kadang yang gak suka bukan orang Islam kelas cecerek, tapi orang yang gede-gede, waduh, itu Allah makin gak suka lagi. Itu yang keempat. Yang kelima sekarang, mengapa musibah itu bisa ada, terjadi dalam perspektif Islam? Setidaknya dari 7 alasan, maka sekarang yang kelima. Yang kelima adalah, ternyata ada hadis yang menyebutkan bahwa Allah mengirimkan bencana atau musibah atau apa saja yang tidak disukai manusia, itu dalam rangka justru Allah suka dengan hambanya tadi, dengan kaumnya tadi. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Tabrani, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Kalau Allah masih punya rasa cinta kepada satu kaum, maka Allah banyak menguji kaum itu. Oh, mudah-mudahan bencana musibah ini karena Allah sayang sama kita orang Islam di Indonesia ini. Supaya apa? Ya supaya sadar. Tapi kagak sadar-sadar juga, urusan tangga itu mau urusan lain. Ya, pasti adalah yang sadar gitu ya. Karena mohon maaf, kalau ada orang salah arah, salah jalan. Pak Yunus nih mau ke Jelupang tapi lewatnya Cikokol, saya kan tahu saya orang Jelupang, lah saya kudu negor, Pak Haji lah kalau ke sono mah lempengannya ke Cikokol ke Cimone, emang kemana usah Jelupang? Jelupang Rawakutuk. Oh Rawakutuk, lah belok lagi mobil Pak Yunus kan, belok lagi dia, makasih ya, makasih. Nah, kalau Allah sayang sama kita lalu kitanya sadar, wah Allah kayaknya makin sayang. Tapi kalau udah disayang, kata saya Pak Yunus lewat Rawakutuk kalau mau ke Jelupang, alah bodo amat, nggak apa-apa pokoknya lewat Cikokol aja. Ya nyangsrang kemana-mana, lah ujung-ujungnya ke Tanjung Kait Pak Yunus nggak nyampe. Kita udah dikasih teguran sama Allah, itu artinya sayang. Ya, saya nanya nih, yang punya cucu, ya kadang-kadang kan cucunya misalnya udah azan tapi masih megang HP, ya namanya engkong ya sayang, tong sholat. Nah itu baik, bukannya nggak suka sama cucunya engkongnya, cuman dia sayang bahwa agar dia dapat rahmat Allah, taruh dulu HP-nya. Kadang-kadang kalau ibu-ibu mah rada pakai cubitan dikit ya, mau cubit nggak nih, kira-kira gitu ya. Ibu nyubit itu bukan benci, tapi sayang. Nah, jadi jamaah yang saya muliakan, bahwa musibah atau bencana ini sebenarnya adalah, kalau dalam bahasa hadis tadi, itu Allah masih sayang kepada kita. Supaya apa? Supaya kita mensyukuri karunia, nikmat kolektif, nikmat alam Indonesia dan nikmat secara personal itu. Sehingga kemudian teguran itu menjadikan kita on the tracks ya, lurus lempeng
sesuai dengan apa yang Allah cintai dan suka, sehingga hidup ini menjadi berkah. Yang ke-6, mengapa musibah itu ada atau terjadi, baik personal maupun kolektif? Ternyata ada hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini lebih menggembirakan lagi nih. Apa itu? Ma yusabbul mu'min hatta syaukata yushaki bi illah kataballahu anhu hasanatan wa khuttat anhu khati'atan. Nah, terjemah bebasnya, seorang mukmin baik itu personal maupun kolektif, yusabu, yang Allah kenai musibah, apa saja musibahnya itu, lalu dia ikhlas dan ridha dan sabar, kataballahu anhu hasanatan wa khuttat anhu khati'atan. Oh, ternyata musibah ujian itu adalah tujuannya Allah pengen membersihkan dosa-dosa kita. Oh, ternyata itu tujuannya. Masya Allah, luar biasa ya. Pak Jaman, asam uratnya normal nggak? Tensi alhamdulillah normal semua Pak Jaman ya, luar biasa. Mana nih yang lagi asam urat? Pak Yunus, apa yang nggak normal? Iya. Jadi mohon maaf, kalau ada orang umurnya udah 50 tahun ke atas, ya, tapi seger terus, sehat terus, ya Pak Hendro Piono ya, sehat terus. Dalam perspektif keimanan itu jangan menganggap itu adalah sesuatu yang luar biasa. Justru dalam perspektif hadis tadi, kalau orang udah 40, 50, 60, 70, lalu Allah uji dengan wa nunaqqisu fi khalqi, kekurangan secara fisikly, maksudnya ada yang diambil kenikmatan fisiklinya, itu tujuan Allah tadi untuk menghapus kesalahan-kesalahan di masa muda dulu, untuk membersihkan dosa-dosa di masa. Bahkan ada keterangan syarah hadis itu mengatakan, satu hari musibah yang disikapi dengan sabar, baik personal maupun kolektif, itu bisa menghapus 1 tahun kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Itu kan dahsyat ya. Dengan catatan haram hukumnya kita minta kena musibah. Ya kalau begitu ya Allah, kasih dah musibah saya tiap hari sampai mati. Lah kata malaikat, lu kuat, baru sakit cantengan aja rumahnya udah meremelek. Kalau nggak ada keinginan, lalu Allah kasih. Dalam kacamata iman itu tadi, Allah ingin menghapus kesalahan dan dosa-dosa kita. Makanya lazim di mana-mana orang kalau udah tua ya dikurangi nikmat fisiknya. Dengan apa tujuan tadi? Supaya dulu fisik yang digunakan untuk berbuat salah tadi Allah ampuni tadi. Luar biasa. Ya, ini luar biasa. Mudah-mudahan bangsa kita juga sama, punya kesadaran seperti itu. Allah lagi sayang sama bangsa kita, ingin agar kita umat Islam di Indonesia mayoritas itu lempeng lagi, maka Allah kirimkan ayat-ayat berupa bencana dan musibah. Terakhir, yang ketujuh terakhir kan ya, mengapa musibah itu terjadi atau tidak? Nah, ini yang ngeri-ngeri sedap menurut saya. Hadisnya sahih riwayat Imam Tirmizi. Ya. In kuntum, atau bahasa gampangnya, bahasa pondok jagungnya aja dah. Sekiranya kalian meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka niscaya Allah akan kirimkan buat kalian yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar itu musibah. Bahkan sampai ketika musibah itu datang, di antara kalian ada yang berdoa, doanya nggak didengar sama Allah. Nah ini yang ngeri-ngeri sedap. Apa nih maknanya ini? Amar ma'ruf mah udah banyak bener. Ya, semua ustadz juga nyuruhnya amar ma'ruf. Yang dikit nahi mungkar.
mungkar. Nahi mungkar itu pengertiannya sesuai dengan Allah dan Rasulnya ya. Jangan, kan ada tuh yang itu kan belum tentu sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu apa? Nahi mungkar itu apa? Mencegah sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Yang pernah naik kapal feri ke Lampung pasti tahu itu. Saya pernah 2 kali, alhamdulillah. Itu kapal gede banget, lega bener. Akan ada masjid, ada musolanya. Saya pernah sholat itu. Begitu di dak ngelihat laut, widih, laut kayak nggak ada ujungnya. Kapal gede banget. Tapi tetap begitu ngelihat, kok kayak kita di laut sendirian gitu kan? Sementara lautnya lebar seluas itu. Kita kapalnya walaupun gede banget tapi kelihatan kecil. Pertanyaannya, sekiranya di tengah-tengah laut itu kapal yang kita naikin, tiba-tiba ada seberapa orang yang melobangi lambung dak kapal itu. Kita melihat semuanya, kita tahu semuanya. Tapi kita semua berpikir, alah bodoh amat, bukan kapal gua ini. Semuanya berpikiran begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Yang tenggelam pemilik kapal apa kita juga ikut? Ikut dimakan julung-julung kita. Apa maknanya ini hadirin yang saya muliakan? Di surat Al-Imran 110 Allah berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau anna ahlul kitab amanu lakana khair lahum minhumul mu'minuna wa aktsarahumul fasiqun. Kalian ini kata Allah adalah khairu ummah, umat terbaik. Ini gelar mahal, ini lebih mahal dari S3 ini. Lalu kenapa kalian disebut sebaik khair ummah oleh aku kata Allah? Karena 2 kalian melakukan 2 hal ini. Ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh yang baik, tanhauna 'anil munkar, dan mencegah yang mungkar. Jadi 2 kudu dinikahin ini, jangan dipisah, jangan cerai ini nih. Amar ma'ruf nahi mungkar, digandengin. Nah kalau di rumah tangga misalnya yang ada cuman nyuruh, nyegah nggak ada, ya balaka ciprut anak kita bisa. Ya nyangsang kemana anak kita? Lu di sholat lu, alah bapak gua gak marah ini, mak gua juga nggak nyegah ini. Lu main HP mulu udah azan, emak gua nggak nyegah ini. Dia makan nyuruhnya sholat, nyegah pan kagak. Ya lama-lama anak kita nyangsang balaka ciprut. Negeri ini juga sama. Yang amar ma'ruf udah banyak banget dah, yang nyegah kagak ada. Kata Nabi tadi, aku kata Allah akan kirimkan buat kalian sebagai bentuk hukuman buat kalian. Mengapa kalian meninggalkan nahi mungkar yang aku perintahkan? Pak Haji Yunus senyum-senyum. Kira-kira yang selama ini getol mencegah kemungkaran siapa Pak Haji Yunus? Alah, pura-pura kagak tahu lah. Suka begitu. Malah diilangin, didupak-dupak. Tahu didupak-dupak nggak? Dibubar-bubar. Sementara yang amar ma'ruf mah, kasih hadiah mulu. Ini kelihatannya sih cakep kelihatannya, tapi dalam pandangan hadis tadi kontradiktif, bertentangan. Dalam perspektif Islam itu bertentangan. Mestinya kudunya yang itu dibanyakin, dikasih duit, kalau gitu kasih penghargaan. Adapun kekurangannya lah kita tambal bareng-bareng gitu Pak Indonesia. Setuju nggak di Pak Indonesia? Setuju baik Pak Indonesia. Setuju begitu. Tapi yang terjadi ya sudah terjadi. Maka kalaupun Allah tadi gemes sama kita, musibah dan sebagainya, ya sudah, pada mikir aja dah kira-kira begitu. Terakhir, bagaimana muslim mensikapi musibah? 1, di surat Nuh ayat 10-12, wa qultu istaghfir rabbakum innahu kana ghaffar. Banyak-banyak pada istighfar. Baik musibah personal, keluarga ataupun kolektif. Baik istighfar atau taubat ya. Yursilis sama alaikum midrara, niscaya hujan gak bakal jadi banjir kalau banyak istighfar itu, banyak taubat. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, Allah bakal banyakin harta dan anak-anak, maksudnya berkah.
wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Allah bakal jadikan pohon-pohon itu berguna, bakal jadikan kali-kali itu juga bermanfaat. Jadi muslim mensikapi musibah banyakin istighfar. Pertanyaan saya ini, orang-orang gede Pak Inus istighfar nggak ya kira-kira ya? Taubat nggak ya? Orang-orang gede, bukan yang badannya gede. Si mudah-mudahan si istighfar juga ya. Yang kedua, la yuruddu qada'i illa bidu'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir Allah kecuali Allah dengan doa. Banyakin doa. Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami na'udzubika berlindung kepadamu minal bala, dari bencana, wal waba, dari wabah, wal fahsya, dan dari perbuatan fahsya, wal ghadaba, dan dari kemurkaan Allah, wal fitnah, dari fitnah-fitnah dunia. Banyakin doa dong. Tapi tadi ada hadis mengatakan doa udah kagak didengar kalau apa tadi? Kalau amar ma'ruf nahi mungkar ditinggali. Saya kadang-kadang suka mikir, apa jangan-jangan udah terjadi ya? Orang doa banyak banget, kiai-kiai pada doa, tapi rasanya kagak didengar-dengar pisan. Jangan-jangan amar ma'rufnya memang udah dihilangin bener ini. Saya takutnya begitu. Jadi pertama adalah banyak istighfar, yang kedua adalah banyak berdoa, kemudian yang ketiga adalah tadi mensyukuri pemberian Allah. Alam ini dijaga, semuanya menjaga. Mudah-mudahan tadi kerusakan-kerusakan yang sudah luar biasa itu tidak semakin meluas dan banyak adanya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mengapa musibah itu terjadi? Dalam perspektif Islam diantaranya jawabannya tadi karena ada 7 hal, dan itu semua ada di Al-Quran maupun di Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aman menanya nggak? Oh. Yeah. Yeah. Oh. Iya, mantap, luar biasa. ILC Muhajirin namanya. Ada tulisan saya di Facebook itu. Pada ketenangan terdapat kebahagiaan. Orang bahagia belum tentu tenang. Maka carilah ketenangan kepada sumber ketenangan, yaitu Allah. Kalau begitu kesimpulannya, yang kita cari adalah ketenangan, ketentraman, dan tidak ada cara yang efektif untuk hidup ini menjadi tenang kecuali merapat kepada Allah tadi, mendekat, merapat, berusaha untuk muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan orang tadi saya bilang kalau sudah tenang, ya di dalamnya ada bahagia. Tapi bahagia belum tentu tenang. Dapat hadiah mobil, bahagianya luar biasa. Jantungnya nggak kuat, mati dah dia nggak tenang. Kemudian yang kedua, keseimbangan. Tadi dicontohkan Pak Jaman udah jadi menteri enak-enak, malah korupsi. Iya, itu sebetulnya terkait juga dengan tadi, dengan syukur ya, kurang syukurnya. Padahal kalau hadis Nabi diamalkan, unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man fawqa minkum. Urusan dunia lihat yang di bawah kita, perihal akhirat lihat yang di atas kita. Maka insyaallah yang ada adalah tadi yang sudah Allah kasih betul-betul diterima, disyukuri luar biasa. Maka dia akan semakin seimbang, karena ciri
orang syukur menggunakan nikmat yang Allah kasih untuk taat. Nah, jadi ketidakseimbangan efek dari ketidaksyukuran. Ketidaksyukuran efek dari ketidak mengenali dengan baik siapa Allah, siapa dirinya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang tawazun, yang seimbang. Baik, begitu Pak Jaman. Pak Yunus enggak? Pas? Pas. Ustaz Mulyadi. Ustaz Mulyadi luar biasa. Mudah-mudahan yang kita bincangkan menjadi catatan amal soleh buat kita semuanya. Duduknya kita menjadi saksi di yaumul hisab bahwa hari ini, pagi ini kita telah taklim melaksanakan perintah dari Allah bahwa menuntut ilmu adalah hukumnya wajib, ya, baik laki-laki dan perempuan. Bahkan Imam Ghazali mengatakan sa'atun minal ilmi khairun min alfin rakaat. 1 jam kita ngaji itu lebih baik dari 1000 rakaat salat sunnah yang kita kerjakan. Mudah-mudahan Allah ridhoi. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.